Halo Quiz Squad, kembali lagi di ringkasan materi belajar kui. Kali ini kita bakal membahas materi fisika kelas 10 mengenai vektor. Nah, pertama kita bakal membahas mengenai pengertian dari vektor itu sendiri. Vektor merupakan nama besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, perpindahan, kecepatan, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud apa sih yang dimaksud dengan memiliki nilai dan arah? Pada dasarnya, seperti contohnya gaya, gaya yang bekerja pada suatu benda ketika diberikan dua buah gaya yang searah, itu resultan atau gaya yang bekerja pada benda tersebut merupakan total dari gayanya. Gaya yang bekerja, gaya yang diberikan oleh dua buah gaya tersebut. Namun, jika salah satu gaya ada yang berlawanan dengan gaya lainnya. Nah, gaya yang bekerja pada benda tersebut merupakan selisih dari dua gaya ini. Karena arah yang di arah datangnya gaya pada dua gaya tersebut itu berlawanan. Nah, itulah yang disebut dengan nilai dan arah gitu. Untuk contoh lainnya, perpindahan. Nah, perpindahan sendiri itu berbeda ya dengan jarak. Nah, perpindahan itu satuan vektor, sedangkan jarak itu satuan skalar. Kenapa? Karena ketika misalnya kita diberikan dua buah titik atau misalnya dari titik satu itu jalan ke titik dua. Nah, pada dasarnya perpindahan itu ialah jarak terpendek dari benda satu ke benda dua. Namun, pada kenyataannya terkadang dari titik satu kita tidak bisa menempuh jarak terpendek untuk ke titik dua. Jadi kita perlu memutar terlebih dahulu baru sampai. Dan jarak dari benda satu ke benda dua itu adalah jarak tempuhnya. Sedangkan perpindahannya sendiri itu adalah yang langsung ini. Jadi walaupun nggak ada jalannya atau bisa dibilang ini nggak bisa langsung dari benda satu ke benda dua lewat jalan tercepat, tapi inilah yang disebut dengan perpindahannya karena dia memiliki arah gitu, arah pasti, arah tetap. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh itu kan arahnya berubah-ubah dan itulah yang disebut dengan skalar. Jadi tidak peduli dengan arah, totalnya ialah jarak yang ditempuh gitu. Sedangkan vektor itu memiliki arah, berarti dia memiliki satu arah ya dari benda satu ke benda dua gitu. Seperti itu. Nah, selain pengertian vektor, ada yang disebut juga dengan notasi vektor, yaitu bagaimana cara kita merepresentasikan sebuah vektor tersebut. Nah, di sini ada aturan sendiri untuk menulis notasi vektor, yakni untuk I, J ini ditulis dengan tebal. Kenapa? Untuk membedakan I dengan variabel yang ada di sebelumnya gitu loh, atau koefisien dari I sendiri gitu. Nah, koefisien dari I ini akan menyimbolkan banyak atau nilai dari sumbu X dari vektor tersebut. Sedangkan koefisien dari J atau Y di sini itu akan merepresentasikan nilai dari Y dari sumbu Y untuk bidang kartesiusnya. Contohnya, jika kita memiliki vektor L yang memiliki satuan atau notasi vektor 5i plus 4j, maka dalam bidang kartesius kita dapat menuliskannya dengan 5, 4. Gitu. Lalu kita bisa tarik titik di sini, yaitu 5,4. Karena ini melambangkan sumbu X dan ini melambangkan sumbu Y, maka vektornya itu dapat kita tarik gitu, dari titik 0,0 sampai 5,4. Jadi inilah vektor L gitu. Lalu selain notasi vektor, itu ada yang disebut juga dengan besaran vektor. Nah, besaran vektornya itu sendiri adalah
panjang dari vektor ini gitu. Dari titik 0,0 ke 5,4. Nah, seperti kita tahu, ini adalah bisa kita manfaatkan eh, sifat dari vektor ini sendiri itu loh, atau yang berlaku pada vektor ini. Karena vektor merupakan garis lurus, dan di sini bisa kita tarik segitiga siku-siku, terserah mau yang ke bawah atau yang ke atas. Jadi ini siku-siku, ini siku-siku. Maka kita bisa memanfaatkan sifat ya atau teorema Pitagoras gitu yang sudah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Jadi, untuk menghitung panjang dari vektor ini, kita bisa menghitung alasnya di sini, misalnya ini adalah 5 dan tingginya adalah 4. Atau bisa kita sebut dengan panjang X-nya, di sumbu X berapa, dan di sumbu Y berapa. Itu dipitagoraskan gitu, untuk mencari besaran dari vektornya. Maka untuk kasus ini, nilai besarannya, atau biasa menulisnya itu menggunakan notasi mutlak ya, untuk besaran. Jadi, besarannya itu adalah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, yakni 25 tambah 16, yaitu 41. Ini ya. Nah,